Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kuatu iman Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual untuk melanjutkan bahasan kita di hari Senin kemarin ya, masih seputar isu pluralisme agama. Nah, kali ini kita akan membahas insya Allah terkait sikap Islam ya. Jadi kemarin sudah dibahas bagaimana cara memandang agama ya, itu ada eksklusivisme, ada inklusivisme, dan pluralisme agama. Yang mana sebetulnya tiap-tiap umat beragama itu memiliki keyakinan eksklusif ya, bahwa agamanya lah yang paling benar, dan sikap seperti itu sebetulnya sah-sah saja. Dari dulu manusia meyakini ya pilihannya itu yang paling benar, dan juga dari dulu manusia sudah terbiasa hidup secara bertoleransi atas pluralitas keyakinan itu. Nah, ini sebetulnya sikap pluralis yang sebenarnya. Jadi bersikap toleran itu tidak harus mencampur adukan semua keyakinan. Dalam beragama, sikap toleran itu sebatas membiarkan pendapat orang lain. Itu sikap bertoleransi di dalam agama. Kalau sudah mencampur-campur agama, mencampur akidah, mencampur ibadah, itu bukan toleransi namanya, tetapi sudah masuk pada ranah sinkretisme atau penggabungan beberapa ajaran agama menjadi satu. Nah, sebelum kita membahas fatwa MUI, karena itu saya hari ini ingin juga menyampaikan ya, karena ini fatwa yang sangat menggembirakan bagi kita umat Islam, terutama karena ada sikap yang tegas dari para tokoh ulama di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ya 179. Nah, ini semakin nanti memperkaya wawasan kita terkait dengan ada apa ya, masalah apa yang dialami oleh orang-orang yang berpikiran tidak sesuai dengan pada tempatnya. Ketika berpikir agama, kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu itu ada ilmu akli, ada ilmu nakli ya. Maka ilmu akli, ilmu yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan akal, itu kemarin dibahaskan matematik ya, logik atau mantik, kemudian ada fisika, metafisik ya, kemudian ada etik dan politik. Tetapi kalau ilmu nakli, ilmu yang dirumuskan berdasarkan nukilan. Nakli itu menukil, mengutip ya. Harus dikutip dari mana ini? Ya, dari para ulama yang mana sanad ilmunya nyambung kepada para sahabat ya. Lalu sahabat dari nabi dan nabi dari malaikat Jibril yang membawa wahyu dari langit. Itu sudah menjadi pakem keilmuan. Tidak bisa kita berbicara agama tetapi tidak menukil. Itu tidak bisa. Agama ditafsirkan dengan logika, itu tidak diterima ya dalam ranah keilmuan. Nah, saya bacakan dulu sebagai pembuka surah Al-A'raf ayat 179 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Di sini ayatnya dimulai dengan lafaz laqad. Ini artinya bukan main-main. Walaqad zara'na li jahannama, sungguh pasti begitu. Kami akan lemparkan ke neraka jahanam. Nauzubillah. Katsiran minal jinni wal insi. Banyak sekali jumlah dari jin dan manusia. Siapa yang dilemparkan ke neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang memiliki hati, memiliki akal pikiran, tetapi tidak mau berpikir, tidak bisa berpikir dengan benar, tidak mau memahami ayat-ayat Allah dengan benar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ketika manusia tidak menggunakan akal pikirannya dengan benar,
mereka punya mata pun tidak bisa melihat. Di sini Allah tidak sedang menjelaskan orang yang tunanetra. Yang disebut buta di sini bukan buta mata fisik, tetapi ya buta alati fis sudur, mata yang ada di dalam dada, mata batin, ya, keilmuan kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, begitu. Walahum adzanun la yasmauna biha, ketika manusia sudah tidak mau berpikir, gagal dalam menggunakan akal pikiran, tidak proporsional, kemudian dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, walahum adzanun la yasmauna biha, mereka punya telinga pun tidak mau mendengar. Bapak dan Ibu akan kesulitan menasehati orang-orang seperti ini. Nah, kemarin kan sudah dibahas juga apa faktor penyebab ada orang-orang yang ingin berpikir bebas ketika membahas ilmu agama. Ternyata faktornya adalah akhlada ilal ard, ya, kemarin dibahas ya. Nah, di surah Al-A'raf 175 176. Faktornya adalah hubud dunia, melekat pada keduniawian, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu, sehingga agama itu dijual. Yashtari bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Inilah orang-orang yang menjadikan ilmu yang sudah Allah berikan itu bukan diamalkan. Kan ilmu kemarin sudah dibahas harus harus diaplikasikan menjadi amal soleh. Tetapi ilmu yang mereka dapatkan justru malah digunakan untuk mencari ya keduniawian itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemarin di dalam surah Al-A'raf 176 menggunakan bahasa yang sangat menghinakan, yaitu membuat tamsil atau perumpamaan seperti seekor anjing yang tidak pernah puas, sehingga mau diberi ataupun tidak, orang seperti ini terus menjulurkan lidah karena tidak puas. Nah, maka Allah berfirman, manusia seperti ini, seperti ini gagal berpikir, gagal ya menggunakan akal pikiran. Disebut ulaika kal an'am. Mereka itu manusia tapi kal an'am, seperti binatang ternak yang dituntun oleh nafsu duniawi. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah. Binatang ternak tidak pernah berbuat seburuk apa yang pernah dibuat oleh manusia ketika gagal berpikir. Misalkan, binatang ternak tidak pernah membunuh anaknya, atau anak membunuh ibunya, atau saling membunuh pasangannya. Tapi kalau manusia banyak itu, kalau yang sudah gagal berpikir. Binatang ternak ketika musim kawin, yang jantan masih menghampiri betina. Tetapi kalau manusia yang gagal berpikir, perkawinan sesama jenis itu banyak yang mendukungnya. Bagaimana itu? Ini lebih sesat dari binatang. Lebih sesat dari hewan. Manusia yang gagal berpikir, ini banyak mendukung perkawinan sesama jenis dengan alasan rahmatan lil alamin. Bagaimana? Nah, maka selanjutnya saya bacakan, ini ada kemiripan di dalam Al-Quran terkait orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal soleh. Ilmunya entah kemana. Ya, ilmunya itu hanya ditampung, hanya sebatas mengetahui, tetapi tidak membuahkan amal. Saya bacakan surah Al-A'raf ayat 11. Bagaimana terdapat satu tokoh di dalam Al-Quran yang pernah bersikap seperti itu, dan dia menjadi pelopornya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama. Sungguh kami telah, ini pun pakai laqad ya. Artinya benar-benar terjadi, ini bukan main-main. Kami telah menciptakan kamu. Summa sawwarnakum, kemudian kami membentukmu. Summa qulna lil malaikat, kemudian kami berfirman pada malaikat. Kami di sini Allah ya. Kenapa Allah disebut kami? Ini kalau dalam bahasa Inggris the royal we. The royal we.
satu orang tetapi menggunakan lafadz jamak untuk menunjukkan kekuasaan. The royal we. Kalau dalam bahasa Sunda, kita bisa temukan bahasa seperti ini. Orang tua kita kalau berbicara, biarkan saya yang melakukan misalkan. Nah, orang tua kita suka mengatakan, "Ken ku kami welah." Nah, itu kan menunjukkan kemampuan, ya, keperkasaan, kesanggupan, ya. Ini kami di sini bukan artinya Allah itu ada banyak, bukan begitu. Lil malaikatis juduli Adama, kami firmankan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, kemudian mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis, ya, kecuali iblis. Nah. Lam yakun minas sajidin, dia tidak termasuk orang-orang yang, atau tidak termasuk golongan yang sujud. Lalu iblis ditanya, ini masalahnya ini. Ayat ini sangat menarik. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka antas juda id amartuka. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam padahal aku yang perintahkan? Qala, iblis berani menjawab, ana khairu minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Coba Pak, ini kesombongan ya. Dan kesombongan, ketakaburan itu nafsu duniawi. Dan iblis memandang nafsu duniawi ini lebih menarik daripada ketaatan untuk beramal soleh sesuai perintah Allah. Ini kan mirip orang-orang seperti ini. Sikapnya itu. Qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Lalu iblis mengeluarkan argumentasi yang memperkuat sikapnya, memperkuat pandangannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Ini mengemukakan pendapat yang menurut iblis, ini pendapat yang sangat logis. Bahwa dia tercipta dari api, mustahil untuk sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Padahal, kalau Allah mau menjawab di sini, membantah argumentasi iblis sangat mudah, tapi Allah tidak melakukannya. Silakan, iblis punya kebebasan. Iblis pun dinilai amalnya, dan juga keturunannya dari bangsa jin. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan ayat 50, iblis itu kana minal jinni, dia dari golongan jin. Disebutkan di sini argumentasi iblis yang sebetulnya sangat mudah untuk dibantah. Bagaimana membantah argumentasi iblis ini? Jika dia menggunakan logika untuk membantah perintah Allah, kita pun bisa membantah argumentasinya dengan logika bahwa Allah itu Tuhan dan dia adalah hamba, maka segala perintah Tuhan harus ditaati oleh hamba dan hamba wajib mengesampingkan logika. Begitu. Jadi kalau iblis berlogika di sini, sebetulnya mudah sekali dibantah ini. Meskipun Adam itu dari tanah, meskipun iblis memandang tanah itu lebih rendah daripada api, tetapi sujud itu adalah perintah Tuhan, maka apakah pantas sesosok hamba menentang perintah Tuhan? Begitu. Nah, maka karena ini adalah sikap iblis ya, yang berilmu tanpa amal. Iblis itu ilmunya luar biasa, bahkan tauhidnya itu sudah hakul yakin, ini sudah berbicara, berdialog dengan Allah. Iblis itu bukan ateis, bukan orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Iblis itu beriman, dan dia sebelum Adam diciptakan itu orang yang sosok yang sangat soleh, beribadah begitu. Saya sudah jelaskan ya terkait iblis yang bernama asli Ajajil ini di pertemuan sebelumnya. Nah, karena itulah para ulama menyebutkan orang-orang yang meneladani iblis, dalam tanda kutip meneladani sikap iblis ini, dengan sebutan talbis iblis. Ya, berpakaian dengan sikap iblis, atau topeng lah begitu ya, talbis itu. Kalau enaknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, topeng iblis ini. Nah, sedangkan sarjana-sarjana Islam kontemporer ya, para ulama kontemporer menyebutnya dengan istilah diabolisme intelektual. Diabolisme itu dari kata diabolos, bahasa Yunani, yang artinya adalah iblis. Diabolisme adalah berideologi seperti iblis. Maka sering disebut juga orang-orang seperti ini dengan istilah kaum diabolik, begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih mengherankan bagi kami, ternyata orang-orang
yang menganut paham pluralisme dengan penjelasan yang tidak tepat, tidak proporsional, sering menggunakan dalil Al-Quran dan hadis untuk memperkuat pandangannya. Salah satu di antara ayat yang sering dipakai oleh mereka untuk menjelaskan pluralitas atau pluralisme ya, pluralisme agama, paham pluralisme agama, semua agama itu benar. Semua menuju Tuhan yang sama. Itu ayat di surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-62. Ini. Bahwa Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasobiin. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan asobiin, penyembah bintang, orang musyrik. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Wa amila solihan, mereka sering artikan dan berbuat baik, begitu. Ya, bukan beramal soleh, berbuat baik. Nanti beda, amal baik dengan amal soleh itu beda. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa ketakutan dari mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Inilah ayat yang sering dijadikan landasan pembenaran oleh orang-orang pluralis, ya, liberalis, sekularis untuk mendukung argumentasi pluralisme agama. Bahkan mereka mengutip penafsiran ayat ini di dalam kitab Al-Manar, ya, kitab tafsir Al-Manar tulisan Syekh Rashid Ridho. Mereka mengatakan Syekh Rashid Ridho menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak usah, tidak perlu, tidak harus menerima Muhammad sebagai nabi dan rasul, mereka akan selamat di hadapan Allah karena beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kalau serta ditambah dengan perbuatan yang baik. Itu penjelasan mereka. Nah, ini kan harus kita luruskan, ya. Yang pertama, saya ingin meluruskan dulu tafsir Syekh Rashid Ridho. Kan ini sudah menjual nama ulama untuk pembenaran pendapat mereka. Ulama sekelas Syekh Rashid Ridho dalam kitab Al-Manar, ketika dicek di dalam kitab tersebut, tidak mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak harus menerima Muhammad dalam konteks umum, ya. Pokoknya setiap Yahudi dan Nasrani tidak harus beriman kepada Muhammad, tidak begitu. Syekh Rashid Ridho sedang membahas, kalau dibaca secara keseluruhan, sedang membahas Yahudi dan Nasrani yang nasibnya jauh dari peradaban Islam dan tidak mendengar tentang kehadiran Nabi Muhammad. Lalu keburu wafat. Jadi ajaran Islam belum sampai, Yahudi dan Nasrani yang tinggal, ya, di satu tempat yang jauh dari pusat peradaban Islam di zaman Nabi ini, keburu wafat sebelum mereka menerima kabar akan adanya Nabi terakhir yang telah diutus. Maka Syekh Rashid Ridho menjelaskan bagi Yahudi dan Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa dengan benar tanpa mengetahui adanya kerasulan Muhammad SAW, tidak wajib, tidak akan diberatkan, ya, kalau mereka tidak menerima Nabi Muhammad karena tidak tahu. Itu penjelasan Syekh Rashid Ridho sebenarnya. Sedang membahas bagaimana Yahudi dan Nasrani yang tidak menerima kabar tentang kenabian Muhammad SAW. Maka di akhirat insya Allah selamat, karena amal yang Allah nilai adalah amal yang ada pada keilmuan mereka. Kalau mereka hanya memiliki aturan Torah, maka disitulah nanti Allah menilai. Begitu juga orang Nasrani, kalau mereka tidak tahu ada Nabi Muhammad dan mereka taat kepada aturan Nabi Isa, disitulah Allah akan menilai. Nah, itu penafsiran Syekh Rashid Ridho yang harus diluruskan, ya. Jadi kita harus tetap apik dalam mencerna dan menerima, ya, menerima dan mencerna informasi yang mereka sampaikan. Cross check lagi, ya, dicek lagi, dicek ulang. Karena pasti mereka melakukan potong kompas begitu. Potong kompas, kutipan-kutipan itu dipotong kompas hanya untuk sebagai pembenaran. Itu satu, ya, meluruskan tafsir Syekh Rashid Ridho. Yang kedua, bagaimana sebetulnya memahami ayat ini?
Nah, ini kan ayat Al-Qur'an dan yang mengkajinya adalah ilmu tafsir. Maka kita harus menukil, kita harus mengutip mana pendapat para ulama ahli tafsir yang harus kita pakai, yang harus kita pegang. Ulama Islam adalah golongan manusia yang memiliki otoritas dalam penjelasan tafsir Al-Qur'an. Tidak bisa kita menerima penjelasan dari misalkan orientalis barat. Para orientalis barat kan banyak juga yang mengkaji Al-Qur'an, lalu kita terima begitu saja penjelasannya. Tidak bisa. Quran ini milik umat Islam. Dan di antara umat Islam, Allah pilih pewaris para nabi yang yang boleh menjelaskan ayat Al-Qur'an berdasarkan ilmu penukilan, riwayat, yaitu ada di tangan para ulama. Para ulama lah yang memiliki otoritas penafsiran. Makanya kita harus membaca karya ulama dalam menjelaskan tafsir ini, ayat ini. Kalau kita baca seperti tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Marogi, ya Imam Al-Marogi, tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, tafsir Jalalain misalkan Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahali, kemudian tafsir lainnya terkait penjelasan surah Al-Baqarah ayat 62. Ya, di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala bukan sedang menjelaskan paham pluralisme agama, tetapi Allah sedang menjelaskan background, latar belakang seseorang yang mau beriman, orang yang mau beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan mau beramal soleh. Meskipun latar belakangnya, meskipun backgroundnya itu Yahudi, dulunya Yahudi, ataupun dari golongan Nasrani, ataupun penyembah bintang orang musyrik sekalipun, kalau dia beriman kepada Allah pada hari akhir dan beramal soleh, artinya menerima Islam. Maka dia tidak akan merugi di akhirat. Jadi ini sedang menjelaskan background, latar belakang seorang yang masuk Islam, mau dari kalangan apapun, Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrik, Allah tidak akan melihat masa lalunya. Allah hanya akan menilai amal-amalnya setelah dia masuk Islam, setelah dia beriman. Dan di sini disebutkan wa amilah solihan, bukan amilah ma'rufan. Ya, amal soleh bukan amal baik, bukan amilah khairon gitu ya. Kan baik itu banyak ya, dalam Quran ada khair baik, ma'ruf baik, birrun baik, hasanah baik, thayyibah baik. Ini banyak konsep kebaikan itu. Sedangkan yang disebut dengan amal soleh itu bukan amal baik menurut manusia, tapi amal soleh itu kenapa disebut solihun? Solahayas lahu itu kan artinya beres begitu. Beres artinya sesuai aturan kalau beres. Maka amal soleh ini tidak mungkin dilakukan kecuali kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan amal tersebut. Jadi kita tidak bisa beramal soleh kecuali harus mengikuti Nabi. Tidak mungkin, ya. Jadi disebutnya ini wa amilah solihan. Ini mengikuti Muhammad kalau beramal soleh. Dan di dalam hadis yang sahih riwayatnya, mohon maaf saya lupa tidak mencantumkan hadisnya ya. Nabi SAW justru bersabda, tidaklah orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar pengutusanku, tetapi dia tidak mau beriman kepadaku, kecuali mereka akan masuk ke dalam neraka. Tuh. Jadi bagi orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mendengar Nabi, kemudian tidak sempat beriman, insya Allah mereka akan Allah nilai dengan adil amal-amalnya itu. Tetapi bagi Yahudi dan Nasrani, orang musyrik juga, yang mendengar kerasulan Muhammad, tapi tidak mau menerima kenabian Muhammad, Nabi menegaskan sendiri di dalam hadis, mereka masuk neraka. Itulah pandangan eksklusisme di dalam ajaran Islam. Dan kemarin sudah dibahas, Yahudi pun punya pandangan eksklusifisme. Orang yang menyembah Tuhan selain Tuhan Yahudi tidak ada kebenaran. Ya. Kemudian orang Nasrani yang mengeluarkan keputusan gereja, bapak-bapak gereja dulu yang mengatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu juga memiliki pandangan eksklusifisme.
bahwa kebenaran itu hanya ada satu, yaitu agamanya sendiri. Dan itu sah-sah saja dari dulu begitu. Manusia itu beragama, memilih satu dan diyakini sebagai yang paling benar. Itu sudah wajar. Dari dulu sudah begitu. Nah, baik. Sekarang kita lihat fatwa MUI terhadap paham pluralisme agama. Ya, di dalam surah Ali Imran ditegaskan ayat 19. Bukankah ayat ini sangat jelas dan tegas? Inilah akibatnya kalau kita tidak memahami Quran secara menyeluruh. Inilah akibatnya kalau kita tidak memahami hadis Nabi secara menyeluruh. Bahkan oleh para ulama dijelaskan, misalkan Imam Ibnu Katsir, dijelaskan di dalam mukadimahnya, tafsir Ibnu Katsir itu, bahwa kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari Al-Quran kecuali sudah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Tidak mungkin bertentangan ayat Quran itu. Jadi kalau Al-Baqarah 62 tadi dinyatakan sebagai paham pluralisme agama, semua agama benar, nanti bertentangan dengan surah Ali Imran 19 ini. Di sini Allah menyatakan dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ini paham eksklusivisme kita. Dan itu bukan satu yang salah memiliki pandangan eksklusivisme. Dan agama lain pun sudah menganggap wajar kalau umat Islam meyakini agamanya yang paling benar. Karena mereka semua pun umat-umat beragama meyakini agamanya paling benar. Bahkan kemarin saya sampaikan ya di pertemuan yang lalu, bahwa ketika kaum pluralis ini terus saja meyakini pandangan pluralisme ini, pandangan inklusivisme, bahwa kebenaran itu bisa jadi ada juga di agama lain. Tidak boleh meyakini agama sendiri yang paling benar. Itu inklusivisme, ya. Pandangan pluralisme, semua agama itu benar. Kalau mereka terus meyakini keyakinan itu, maka itu adalah eksklusivisme yang tidak terasa. Bahwa mereka pun meyakini pendapat mereka yang paling benar, kan begitu. Jadi orang-orang pluralis yang mengatakan semua agama benar, kalau ucapan itu terus saja dianggap benar, berarti itu pun keyakinan mereka yang satu-satunya, kan begitu. Justru konsekuensi dari pluralisme agama, mereka harus juga bertoleransi kepada pendapat kita yang eksklusif. Bisa dipahami ya? Kita meyakini kebenaran itu satu dan ada pada agama Islam, ini harus dianggap juga sebagai kebenaran, kan pluralisme katanya. Justru kalau mereka memaksa akidah kita untuk ikut kepada pandangan mereka, tidak ada pluralitasnya mana. Semua agama dipaksa untuk menanggalkan keyakinan eksklusivismenya, maka tidak ada pluralitas satu. Katanya namanya pluralisme agama. Tetapi justru malah merusak pluralitas itu sendiri. Ya. Jadi pluralitas agama itu ada, agama bermacam-macam itu ada. Tapi kalau pluralisme, ini ideologi yang menyamaratakan agama. Itu nanti ideologi yang hancurkan justru pluralitas keagamaan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini MUI ya. Jadi MUI menjelaskan tentang pluralisme agama. MUI mengeluarkan fatwa tahun 2005, tanggal 29 Juli. Menjelaskan tentang pluralisme agama sebagai berikut. Pluralisme agama adalah satu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karenanya kebenaran setiap agama itu relatif, begitu kan pluralisme agama itu. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah, tidak boleh begitu menurut pluralisme. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga begitu. Nah, ini kan oleh MUI dicantumkan dan lalu dikeluarkan fatwa bahwa MUI mengharamkan paham pluralisme agama. Itu nanti yang dijelaskan oleh MUI di sini. Ini salah satu kutipan saja ya dari fatwa teks fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama. Dijelaskan bahwa kaum pluralis itu mengatakan surga yang pintunya banyak itu memang akan dimasuki oleh tiap-tiap agama, kan begitu ya. Nah, ini kehebatan ajaran Islam yang tidak pernah melewatkan sedetil apapun
data yang diperlukan oleh kita untuk membersihkan akidah. Apa yang dimaksud? Ketika kita mau membantah ya orang-orang yang menganggap bahwa pintu surga itu yang banyak itu disediakan untuk setiap pemeluk agama yang berbeda, kita bisa membaca di dalam hadis bantahannya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung di dalam hadis dikemukakan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasul supaya beliau bisa masuk ke seluruh pintu surga. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surga-surga Allah itu setiap pintu diisi oleh orang-orang yang beramal secara khas. Ada pintu orang yang rajin sholat, sholatnya paling bagus. Ada pintu orang yang rajin saum, ya Ar-Rayyan itu pintu orang-orang yang gemar saum dan saumnya diterima oleh Allah. Ada pintu surga orang yang gemar bersedekah. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Artinya sholatnya bagus, saumnya bagus, sedekahnya bagus, diterima semuanya. Kata Nabi, ada. Dan saya harap engkau Abu Bakar adalah termasuk di antara golongan mereka. Orang yang dipanggil dari seluruh pintu. Kan begitu hadisnya. Hadisnya itu berbunyi seperti itu. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan untuk membantah pandangan kaum pluralis yang mengatakan semua pintu itu, pintu surga, disediakan untuk pemeluk agama yang berbeda? Kita bisa menggunakan pemahaman dari teks hadis tadi bahwa kalau Abu Bakar bisa masuk ke pintu surga, sedangkan Abu Bakar itu beragama Islam, ya, maka berarti seluruh pintu surga itu tidak diperuntukkan untuk agama lain. Sejak kapan Abu Bakar menjadi Yahudi? Kalau ada satu pintu yang khusus untuk orang Yahudi, kenapa Abu Bakar bisa masuk? Kan Abu Bakar tidak pernah menganut Yahudi. Kalau ada satu pintu yang dikhususkan untuk orang Kristen menurut kaum pluralis, untuk orang Hindu, untuk orang Buddha, sejak kapan Abu Bakar menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha? Justru Abu Bakar bisa masuk ke seluruh pintu dengan akidah Islamnya. Ini keyakinan umat Islam. Bahwa seluruh pintu surga yang ada hanya disediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu tidak mungkin kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan umat beragama yang lain tidak keberatan kita punya pandangan seperti itu. Karena mereka pun menganggap hal yang sama. Mereka akan masuk surga, orang Islam yang akan masuk neraka, begitu. Nah, ini tidak jadi masalah, tinggal kita pembuktian saja nanti di hari kiamat. Dan inilah sikap toleransi dalam beragama. Sikap tenggang rasa dalam berakidah. Bahwa toleransi itu sebatas sikap membiarkan, tidak sampai salah kaprah, sampai mencampur adukan akidah dan ibadah dengan agama lain. Gitu ya. Nah, ternyata ini yang unik Bapak Ibu. Ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa haram ya, menganut paham pluralisme agama. Ini kaum pluralis masih membantah. MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia. Dan kita kalau tidak mengikuti fatwa ulama, mau mengikuti siapa? Ya, mau mengikuti siapa? MUI itu nanti meskipun ya ada beberapa hal catatan yang sebagai umat Islam kita bisa mengajukan usulan ya supaya kedepannya MUI lebih baik, itu ada catatan. Tetapi dari sini ketika MUI mengeluarkan fatwa haram untuk pandangan pluralisme agama, ya kita sudah berbahagia lah. Yang kita harapkan justru nanti ya lebih baik lagi nanti College MUI. Sekelas Majelis Ulama Indonesia ini harus memiliki kekuatan sampai menyamaratakan ajaran Islam di Indonesia. Masalahnya kita ini tidak punya pemimpin yang perhatian kepada hal tersebut. Jadi kalau pemimpin kita memang orang yang paham kepada agama, pasti akan menjadikan MUI itu sebagai satu forum yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Misalkan fikih sholat. Kita saksikan sholat umat Islam kan macam-macam gerakannya. Nah, itu bisa diatasi dengan cara
sidang MUI memutuskan cara sholat seperti apa yang dianggap benar oleh para ulama di Indonesia. Dan nanti semua warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib mengikuti fatwa itu. Artinya nanti kita punya gerakan sholat yang sama disepakati. Kan harus sampai ke tingkat itu sebetulnya fatwa MUI itu. Mengatur seluruh ya permasalahan umat Islam sehingga kita menjadi nyaman dan menjadi tenang dalam beribadah. Ya, tetapi itu untuk kedepannya lah. Nanti ya usulan-usulan seperti ini harus disampaikan di forum-forum ya. Majelis Ulama Indonesia itu harus ada koneksi dengan pemimpin ini harus ulul amri ya, pemimpin umat Islam yang memang punya perhatian kepada ibadah umat Islam. Nah, tapi untuk fatwa haram pluralisme agama saja ini kita sudah berbahagia, sudah alhamdulillah, sudah sujud syukur. Nah, ketika MUI mengeluarkan fatwa haram itu, ini masih saja ada bantahan, masih dibantah oleh mereka. Jadi definisi MUI di atas tadi yang saya paparkan itu sudah tepat. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram. Namun sayangnya justru muncul para penentang ini. Ya kita tidak usah menyebut nama lah, tokoh-tokoh liberalis ini. Ya kita ada lah begitu orangnya. Jadi penentang fatwa MUI ini mengomentari definisi MUI yang tadi tentang pluralisme agama. Malahan ketika saya membaca tulisan-tulisan Dr. Adian Husaini, ya, Dr. Syamsuddin Arif, mereka pun membahas tentang isu ini. Ya, Dr. Adian Husaini justru mengatakan bantahan dari kaum pluralis ini terhadap fatwa MUI itu berbau unsur manipulasi dan kepura-puraan. Pura-pura tidak ya pura-pura tidak sama lah konsepnya pluralisme itu dengan apa yang tadi dijelaskan oleh MUI. Misalnya, mereka mengatakan bahwa pluralisme agama itu bukan menyamakan semua agama. Itu ada orang yang bilang begitu. Oh, pluralisme itu bukan menyamakan seluruh agama. Melainkan lebih pada mutual respect. Mutual respect, saling menghormati. Ya kita sudah paham kan apa itu toleransi dan saling menghormati. Justru saling menghormati dalam konteks pluralisme agama itu tidak tepat. Karena nantinya bukan jadi toleransi, tetapi jadi sinkretisme, penggabungan ajaran agama. Toleransi itu, sikap saling menghormati itu sebatas sikap membiarkan pandangan orang lain yang berbeda dengan pandangan kita, sudah cukup. Itu toleransi. Bahkan orang yang ya masih juga pluralis, masih liberalis yang lain, malah menyatakan pluralisme agama itu adalah sikap positif dalam menghadapi perbedaan, yakni sikap ingin belajar dari agama lain yang berbeda. Gitu ya. Apanya yang mau dipelajari? Silahkan tanyakan rabi-rabi Yahudi, silahkan tanyakan pendeta-pendeta Kristiani, silahkan tanyakan tokoh-tokoh agama Hindu. Apakah mereka membutuhkan pembelajaran dari agama lain? Silakan tanyakan ulama-ulama Islam. Ini belajar Islam saja. Kita mengkaji Quran dan Sunnah. Kita mengkaji tafsir Al-Quran. Ini kita tidak akan cukup waktu itu. Jangankan Quran yang khatam kita kaji beserta makna-maknanya yang begitu luas. Malah umur kita yang lebih dulu khatam begitu. Para ulama ahli tafsir ini ketika menulis tafsir pasti mencantumkan di akhir kalimatnya itu ucapan wallahu a'lam. Jadi setelah menafsirkan begitu hebat pendapat para ulama ini ya kepada tafsir Al-Quran berdasarkan riwayah atau berdasarkan ro'yun ya pendapat keilmuan mereka, diakhiri dengan ucapan wallahu a'lam. Allah maha mengetahui, lebih mengetahui. Apa yang kami jelaskan ini bukan satu-satunya penjelasan bagi ayat, bukan titik akhir dari penjelasan ayat. Bisa jadi banyak sekali yang belum terungkap. Itu kerendahan hati para ulama. Artinya belajar Quran saja, ini kita tidak akan beres kok. Mempelajari ayat Quran itu seperti kita menyelami samudra yang tak bertepi. Seperti memasuki ruangan yang memiliki 10 pintu. Di dalam ruangan itu, lalu kita kalau pilih satu pintu,
membuka lagi pintu yang lain, maka di dalamnya ada lagi pintu yang lain, dan terus tidak pernah selesai penafsiran Al-Quran itu. Itu tidak lekang oleh zaman, ya, ilmu dari Al-Quran itu. Ya, jadi bagaimana mungkin kita membutuhkan pembelajaran dari agama lain, agama sendiri saja ini belum tentu ya kita memahami seluruhnya, karena untung saja yang dinilai itu bukan hanya keilmuan tetapi pengamalan kan. Meskipun dengan ilmu yang sedikit, kalau kita mengamalkannya sudah beres, rukun iman, rukun Islam, kita insya Allah masuk surga. Jadi penjelasan seperti ini ya, ini disebutnya apa ya, apologetik lah, penjelasan apologetik. Nah ini ya, definisi apologetik kaum pluralis. Katanya sikap toleransi itu mutual respect dan belajar dari agama lain, saling belajar. Ya kalau mau saling belajar dalam konteks hubungan antar agama ya silahkan. Kita misalkan mempelajari agama Yahudi, Kristen, hanya untuk perbandingan, ya. Makanya ada ilmu perbandingan agama, ya silakan kalau masalah. Tetapi kalau dikatakan semua umat Islam itu harus bertoleransi itu mempelajari agama lain, itu kan tidak tepat sasaran penjelasan seperti itu. Jadi tampak di sini definisi kaum liberalis tentang pluralisme agama itu jauh melenceng daripada definisi makna yang diakui ya dalam kajian teologi. Silakan tanyakan kepada sarjana manapun, manakah yang benar definisi pluralisme agama itu? Apakah versi MUI yang tadi, ataukah versi kaum apologetik ini? Jadi padahal pluralisme agama adalah salah satu program inti dari proyek dan gerakan liberalisasi Islam di Indonesia. Itu yang sebenarnya. Tapi mereka masih mengelak, jago retorika. Nah, mari kita lihat apakah benar paham pluralisme agama itu bisa menghindarkan dari konflik, atau sebaliknya apakah paham eksklusivisme, memahami agama sendiri yang paling benar itu selalu menimbulkan konflik. Kan itu yang jadi alasan nanti ya. Nah ini, menurut mereka adanya data sejarah yang menceritakan peperangan agama di masa lalu. Misalkan perang antara Islam dengan Kristen, perang salib ya, atau Islam dengan Yahudi ya, perang Khaybar begitu, atau perang perang Uhud juga sama ya, perang Uhud juga Yahudi terlibat. Ya, menurut mereka adanya peperangan antar agama seperti itu disebabkan adanya pengakuan kebenaran itu, eksklusivisme katanya, truth claim dari tiap-tiap agama. Karena agama masing-masing mengaku paling benar, jadi berujung pada peperangan. Apakah benar seperti itu? Nah, kita lihat. Sebetulnya mereka tidak paham bagaimana proses dakwah ekspansi di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, apabila diteliti dengan seksama, hubungan Islam dengan agama lain, terutama ini agama Kristiani ya, itu pada tataran intelektual maupun sosiokultural, serta ekonomi politik, tidak melulu berujung pada peperangan. Tidak. Dakwah ekspansi itu ada pilihan dulu. Ketika sudah memilih untuk berperang, itu sudah tidak ada titik temu. Dan titik temu itu biasanya dari orang yang memilihnya itu dari orang di luar Islam. Orang Islam tidak pernah meminta peperangan. Ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, Islam disebarkan dengan pedang. Itu orang Kristiani misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Silakan cari kata pedang di dalam Al-Quran. Tidak ada kita temukan pedang di dalam Quran, itu tidak ada. Tapi kalau kita cari di dalam Bible, 100 lebih kali kata pedang di dalam Bible. Jadi yang disebarkan dengan pedang itu siapa? Nah, maka politik Islam itu ya ketika dakwah ekspansi tidak selalu berujung pada peperangan, tetapi selalu mengedepankan dulu pola-pola. Yang mana misalkan oleh para sarjana muslim sekarang disebut ada pola polemik apologetik, yang kedua adalah pola konflik konfrontatif, dan yang ketiga ada pola irenik persuasif. Nah, ini kan pasti kita orang awam mengerutkan dahi, apa ini maksudnya ya? Polemik apologetik, konflik konfrontatif. Mungkin kalau konflik kita paham gitu ya. Tapi irenik persuasif. Nah, nanti lihat penjelasannya ya.
Pola polemik apologetik. Apa maksudnya? Polemik itu kan dari bahasa Yunani kuno. Dari kata polemikos, ya. Artinya bermusuhan, berlawanan. Suka berlawanan atau suka bermusuhan. Nah, berpolemik, kan itu sudah jadi bahasa kita juga, ya. Ada polemik. Nah, lalu apologetik itu dari kata apo dan lego. Nanti apo itu maksudnya adalah berbicara menjauhi persoalan, menghindar. Ya. Lego atau logos itu kan ilmu. Jadi ilmu untuk menghindar dari permasalahan dan mengemukakan pendapat-pendapat begitu supaya kita terhindar dari permasalahan itu. Dan orang liberalis ini jago sekali berapologetik. Seperti juga misionaris Kristen jago berapologetik, ya, dan juga orientalis barat. Biasanya sikap ini dilakukan untuk membela diri yang ditandai dengan perang keyakinan. Ini berdebat berarti. Di mana masing-masing pihak berusaha untuk menjatuhkan pendapat pihak lain. Itu pola polemik apologetik, saling berdebat tentang keyakinannya. Dan Islam itu juga mengajarkan debat dengan baik. Jika harus berdebat, berdebatlah dengan baik. Ini ayatnya, surah An-Nahl 125. Yang mana kita dianjurkan oleh Allah, diperintah. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, perintah dakwah ini. Dakwatun, da'a artinya memanggil, ud'u panggillah, berdakwahlah. Berdakwahlah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Berdakwahlah kepada jalan Islam. Ini silaturahim itu, ya. Silaturahim itu ini. Menyambungkan manusia kepada rahmat Allah, begitu silaturahim itu. Jadi nanti penjelasan silaturahim itu harus panjang. Ya. Banyak orang salah paham apa itu silaturahim. Bil hikmah, bagaimana cara berdakwah mengajak kepada Allah, kepada jalan Allah itu? Bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Bapak dan Ibu mungkin sering menemukan kata al-hikmah, begitu ya. Ada masjid al-hikmah, ada sekolah al-hikmah. Sampai penjual makanan pun, misalkan tukang bakso tahu al-hikmah. Itu kan ada. Apa sebetulnya hikmatun itu? Apa arti hikmah? Hikmah adalah, kalau kita baca dari beberapa pendapat para ulama, bisa kita simpulkan, hikmah itu pemahaman yang benar, yang berasal dari ilmu yang benar. Jadi karena kita sering diberi ilmu yang bersumber dari sumber yang benar, maka akan memunculkan satuan pemahaman yang benar. Orang yang sudah punya hikmah, artinya dia paham dengan ilmu yang benar. Para nabi itu ahli hikmah, para ulama juga ahli hikmah. Dan dikatakan bahwa ahli hikmah itu kalau melihat masalah, kalau melihat polemik, kalau melihat tragedi, mereka bisa mengambil benang merah, menentukan jalur mana yang benar, siapa yang salah, harus bagaimana solusinya. Ya. Itu seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi begitu jelas kedudukan masalah itu di pandangan ahli hikmah. Misalkan ada masalah terjadi, lalu kita laporkan kepada ahli hikmah, kepada ulama, kepada nabi dulu kalau masih ada nabi. Ketika para sahabat punya masalah kan selalu lari kepada nabi, karena nabi memiliki hikmah. Maka orang yang memiliki hikmah bisa melihat masalah itu sejelas sebagaimana orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, ketinggalan. Terlihat, ini yang salah itu ini, harusnya begini, solusinya begini, itu ya. Jadi berdakwahlah dengan hikmah, artinya dengan ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Dakwah tanpa ilmu, waduh bahaya. Nanti ilmu yang benar ini disampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun, wal mau izotil hasanah, dan nasihat, mau izo itu nasihat, hasanah yang baik. Jadi berdakwah itu menyampaikan kebenaran dengan metode yang santun. Dan itulah kebaikan. Saya ulangi, kebaikan adalah kebenaran yang disampaikan dengan santun. Kebaikan adalah kebenaran yang disampaikan secara santun. Jadi kita sudah punya kebenaran.
Misalkan kita punya sesuatu yang menurut Islam itu sudah benar. Lalu kita ingin menyampaikannya kepada orang lain, maka sampaikan dengan santun, mau'izatul hasanah. Jadi kita sudah punya hikmah, sekarang kita sampaikan dengan mau'izatul hasanah. Maka itulah kebaikan. Bagaimana kalau tidak santun? Kalau tidak santun, nanti ketidaksantunan itu bisa merusak kebenaran. Ketidaksantunan itu justru menjauhkan manusia dari memahami apa yang kita sampaikan. Misalkan saya paham misalkan ilmu tentang agama ya, tentang sholat, tentang membangun peradaban Islam. Lalu saya sampaikan dengan cara yang tidak dianggap baik oleh budaya Indonesia. Pertantang, pertenteng, perlanta, perlente, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak santun begitu, maka mana mau orang mendengar. Meskipun di dalam Islam diajarkan kaidah atau hadis Nabi, unzur makola wala tangzur mankola. Lihat apa yang diucapkannya, jangan lihat siapa orang yang berbicara. Jadi yang tidak usah dilihat itu siapa yang berbicara, bukan cara berbicaranya. Cara berbicara itu harus diperhatikan. Jadi kalau kita punya kebenaran, sampaikan dengan santun, dan itulah kebaikan. Jika kita tidak santun, maka ketidaksantunan itu akan merusak kebenaran, dan itu bukan kebaikan. Nah, bisa dipahami ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Setelah kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, ternyata diperlukan perdebatan. Wajadilhum, kata Allah. Allah berfirman, dan berdebatlah dengan mereka. Berbantah, itu kan berdebat. Ya, jadilhum. Berbantahlah dengan mereka, kalau diperlukan, billati hiya ahsan, juga dengan cara yang baik berdebat itu. Tidak berdebat dengan emosional. Tidak berdebat dengan menunjukkan sikap yang ingin puas. Debat itu bukan cari puas, tapi cari tegas. Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana kesantunan itu sangat Allah anjurkan kepada orang yang berdakwah. Nanti kalau kita membaca ayat-ayat tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam yang diperintah berdakwah kepada Fir'aun. Bagaimana Allah memerintahkan dakwah kepada Musa dan Harun? Lihat di surah Toha ya kalau tidak salah. Allah memerintahkan ajaklah dia, Fir'aun ya, berdakwah kepada dia dengan bahasa yang layyinun, dengan bahasa yang lembut. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah berdakwah kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun itu mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kurang ajar sekali kan, mengaku sebagai Tuhan. Dan kemusyrikan itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Nomor 1, dan tidak pernah bisa diampuni kalau terbawa mati. Tidak sempat bertobat, kemusyrikan itu terbawa mati, tidak akan diampuni. Sedangkan dosa-dosa yang lain masih mungkin bisa diampuni jika Allah menghendaki. Ya subhanahu wa ta'ala. Ini orang Mesir, Raja Mesir, Fir'aun, yang mengaku sebagai Tuhan, menyebarkan kemusyrikan, lalu minta didakwahi. Allah meminta Musa dan Harun untuk mendakwahi. Tetap Allah memerintah berdakwahlah dengan bahasa yang lemah lembut. Ini Bapak, Ibu kalau berdebat misalkan atau berdakwah kepada tetangga, kepada teman, lalu dengan cara yang tidak santun. Memangnya teman kita ini lebih parah dari Fir'aun begitu. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan, Allah masih menganjurkan kepada Musa dan Harun untuk bersikap lemah lembut, berbahasa yang baik, berbahasa yang lemah lembut. Tetangga kita itu, saudara kita yang kita dakwahi itu, kan tidak sampai mengaku sebagai Tuhan. Kenapa kita harus menyampaikannya secara tidak santun? Itu kesantunan ya. Nah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang ada pada kesesatan, ansabilihi, dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah pun Maha mengetahui siapa yang sedang berada dalam petunjuk. Jadi ketika ada orang berdebat, ini tidak boleh mengaku sama-sama paling benar kalau berdebat ya. Tetapi harus sama-sama mencari ketegasan. Apa ilmu yang Anda punya? Saya punya ilmu ini. Lalu berdiskusi. Ternyata dari hasil diskusinya,
Diketahuilah bahwa ilmu si A yang benar, lalu si B yang salah. Maka si B ini wajib taslim, tunduk, mengaku salah. Tidak boleh ngeyel. Kalau ngeyel itu bukan adab berdebat. Nah, maka yang dimaksud dengan ijtihad atau mengambil sikap dalam hukum itu, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala, itu kalau sebelum ditemukan data mana yang paling benar. Kalau setelah berdebat dan ditemukan data yang paling benar, itu satu di antara 2 data ini, sudah ditemukan yang paling benar, maka itu wajib mengikuti pendapat yang dianggap paling benar itu. Kalau setelah berdebat ini tidak mau mengikuti, dan dia mengatakan tidak apa-apalah, saya berijtihad salah juga nanti dapat 1 pahala. Kalau itu tidak dapat 1 pahala, itu sudah berdosa saja. Yang dapat 1 pahala itu sudah diyakini ini kebenaran, lalu diikuti sama-sama, ternyata nanti di akhirat terbukti bahwa itu salah. Itu baru dapat 1 pahala, karena sudah berusaha maksimal. Tetapi kalau kita kalah dalam berdebat, lalu kita tidak mau mengikuti pendapat orang lain yang dianggap benar itu, dan kita berargumentasi, tidak apa-apa saya nanti salah berijtihad juga pahalanya 1, itu salah berpikir seperti itu. Justru tidak akan dapat pahala seperti itu. Ya. Nah, jadi ini perintah untuk berdakwah. Jadi Islam itu mengajarkan dulu dakwah dengan cara adu argumentasi. Misalkan kita mau berdakwah ya kepada orang musyrik seperti Nabi Ibrahim kepada penyembah berhala itu. Nabi Ibrahim mengatakan, "Kenapa kalian menyembah patung dari batu itu yang sama sekali tidak bermanfaat dan tidak membahayakan kalian?" Itu kan mengajak dulu berpikir, ya, mengajak berpikir. Itu dulu. Kita punya kebenaran yang ingin disampaikan, maka sampaikanlah dengan santun. Yang kedua, jika adu argumentasi tidak lantas menemukan titik ya persamaan, ya, maka berujung pada pola konflik konfrontatif. Pola kedua ini merupakan aksi pertempuran fisik yang khas ya dengan adab Islam, yaitu peperangan yang bersifat pasif defensif. Apa maksudnya? Jadi kalau Islam mau berperang itu selalu pasif dan selalu defensif. Artinya tidak mulai penyerangan terlebih dahulu, tidak menyerang terlebih dahulu, dan berperang hanya untuk mempertahankan nilai Islam. Kita kalau berperang lalu musuh sudah mengaku kalah dan Islam bisa ditegakkan, kita menghentikan peperangan. Ditambah lagi selama dalam kondisi perang itu harus ada adab yang dijaga. Ini dijelaskan. Quran Sunnah menjelaskan bagaimana adab berperang dalam Islam. Begitu mulia. Karena di dalam Islam ketika berperang, dan perang itu pun terpaksa dilakukan karena kita membela diri, defensif. Bukan menyerang, tidak agresif, tidak. Defensif. Orang lain yang menyerang. Kalau orang lain menginginkan peperangan, menyerang kita, maka kita mempertahankan diri. Bukan kita yang menyerang, tidak begitu. Nanti ada ayatnya ya, dibacakan. Nah, adab perang dalam Islam, 1, tidak boleh membunuh orang tua. Bagaimana bisa ada adab berperang seperti itu? Bapak dan Ibu silakan cari di agama lain, cari di kebudayaan manapun di seluruh dunia, tidak ada aturan seperti ini. Namanya pihak musuh, mau tua, mau muda, semuanya habis. Kalau Islam tidak boleh membunuh lansia. 2, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Ini. Jadi tidak mudah perang dalam Islam itu. Kita melibatkan pemahaman, melibatkan fikih. Lalu juga, jadi kita tidak membunuh orang tua, jompo yang tidak masuk prajurit musuh, ya, tidak masuk pasukan musuh maksud saya. Juga tidak membunuh perempuan dan anak-anak yang tidak masuk pasukan musuh. Jadi ini orang tua, istri dan anak dari musuh kita, itu tidak boleh dibunuh. Jadi yang kita serang itu dalam konteks defensif pertahanan adalah prajurit atau pasukan kafir yang menyerang kita saja yang diserang itu. Itu pun dalam aturan ya masih ada catatan nih, tidak boleh membunuh prajurit yang menyerah. Kalau pedang kita sudah terhunus di leher musuh yang lebih dulu menyerang kita ya, kita defensif. Lalu kita berhasil mengalahkannya. Tetapi musuh kita mengatakan, saya menyerah. Maka tidak boleh dibunuh itu.
Para sahabat itu pernah mengalami di peperangan. Ada sahabat yang dia sudah mencekik musuhnya, lalu kemudian mau ditebas lehernya. Tetapi musuhnya ini meludah, ya, diludahi, sahabat itu wajahnya diludahi, serot gitu. Sehingga timbullah nafsu amarah, emosi di dalam diri seorang sahabat ini. Lalu perhatikan apa yang dilakukan sahabat. Apakah dia mengeksekusi musuh yang meludahi itu? Ternyata sahabat ini melepaskan. Lalu dieksekusi oleh sahabat yang lain. Kenapa sahabat yang emosi ini diludahi itu dia melepaskan musuhnya? Karena ketika dia melanjutkan tindakannya, itu sudah bukan perang fisabilillah. Itu sudah berperang di jalan hawa nafsu. Karena dia emosi, diludahi. Jadi sudah bukan karena Allah itu melawan musuhnya. Sudah karena emosi pribadi. Karena dia diludahi. Makanya dilepaskan. Ini para sahabat paham sekali. Ketika berperang itu. Tidak anarkis. Dalam kondisi sadar. Dan umat Islam bukan peradaban yang mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi minuman keras sehingga akalnya tertutup. Kan kalau orang lain dia minum khamar supaya jadi berani begitu. Islam tidak, kita berperang atas dasar kesadaran dan pemahaman yang tinggi. Karena itu dalam perang pun melibatkan fikih. Nah, setelah itu apakah selesai? Tidak, masih banyak aturan yang lain. Selanjutnya tidak boleh membunuh binatang yang ditunggangi oleh musuh. Musuh naik kuda, kita bunuh dengan kudanya, tidak boleh itu. Musuh bawa hewan buas seperti anjing, ya, lalu kita bunuh anjing, tidak boleh. Jadi yang kita jadikan sasaran itu hanya musuh yang menyerang saja. Itu pun selama dia tidak menyerah. Kalau menyerah, hentikan. Kemudian kesananya ada aturan tidak boleh merusak bangunan dan tidak boleh merusak tempat ibadah. Tolong ingat baik-baik itu. Tempat ibadah itu tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu. Apalagi kalau kita maksudnya tempat ibadah apa ini? Kita baca di dalam surah Al-Hajj, ya. Surah Al-Hajj ayat 40. Tempat ibadah seperti apa yang tidak boleh dirusak, tidak boleh dihancurkan itu? Tempat ibadah yang di dalamnya masih disebut nama Allah. Misalkan orang Yahudi itu kan menyembah Allah Tuhan yang sama. Kita pernah buktikan itu, ya. Tuhan Islam dengan Tuhan Yahudi itu Tuhan yang sama. Maka ketika ada sinagoge atau Beit Hamikdash, Beit Hamikdash itu kalau kita Baitul Maqdis lah. Tapi ini haikal, misalkan haikal milik Yahudi, lalu di dalamnya ada rabi-rabi yang menaati aturan Yahudi. Mereka meyakini Tuhan itu satu dan itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam. Itu tidak boleh diganggu rumah ibadahnya. Atau orang-orang Kristiani, tapi Kristiani yang masih bertauhid, ya, Kristiani Ortodoks. Kristiani Ortodoks masih menyebut Tuhan itu satu, Tuhan Bapa di surga. Itu tidak boleh diganggu. Dan Kristiani Ortodoks itu peradaban pusatnya di Bizantium waktu itu, pimpinan pusatnya. Dan bangunan yang menjadi simbol peradaban mereka itu Hagia Sophia. Ini bagaimana bisa Hagia Sophia dirubah jadi masjid? Ya, itu pembahasan yang lain lah. Ya, pembahasan lain lah, itu panjang, ya, kalau masalah Hagia Sophia itu. Orang Islam yang paham tidak mungkin melakukan. Itu simbol peradaban Kristen Ortodoks yang masih bertauhid. Dan surat Al-Hajj ayat 40 melarang kita mengganggu bangunan itu. Hagia Sophia itu bagi umat Kristiani seperti Masjidil Haram bagi umat Islam. Tidak mungkin dijual. Yang ada direbut. Dan setelah direbut mau bagaimana? Nanti bedakan kalau kita berperang dengan orang-orang Kristen yang misalkan menerima Islam, seperti Tariq bin Ziyad yang menyerang Spanyol, ya. Di Spanyol itu yang nantinya menjadi peradaban Andalusia, orang Kristianinya masuk Islam, dan setelah masuk Islam mereka mau mengubah gerejanya sendiri menjadi masjid, silahkan, karena sudah masuk Islam. Masa mau sholat di gereja? Itu atas dasar inisiatif penduduk Iberia dulu, ya, Spanyol. Kalau sekarang mereka berinisiatif mengubah gereja-gereja mereka menjadi masjid karena sudah masuk Islam.
Sedangkan Hagia Sophia ini Kristen Ortodok Bizantium, ketika katanya oleh siapa itu ditaklukkan, ya, mereka tidak masuk Islam, mereka sakit hati, bahkan mengajukan perdamaian, tetapi kenapa tidak diterima? Malah Hagia Sophianya nanti direbut. Nah, itu kan saya katakan itu pembahasan yang lain lah. Bapak dan Ibu jangan kaget ya, karena media itu memang ya menyebarkan berita-berita yang kita harus cek ulang validitas, cek ulang kebenarannya menurut pandangan Islam seperti apa, dicek ulangnya bagaimana, ya menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan begitu. Dong ieu mah pedah rame, nuju rame, wah milu atau sujud syukur, itu paham ya. Semuanya politik gitu, ya politik. Yang terakhir, tidak merusak pohon dan tanaman. Ya, tidak merusak pohon dan tanaman. Tidak boleh merusak tanaman, merusak pepohonan. Ini ada perang di dalam Islam. Tidak sederhana perang itu. Kita tidak memulai perang, kita mempertahankan diri, ya defensif peperangnya itu. Kita juga tidak membunuh orang tua, perempuan, anak kecil, bahkan prajurit musuh yang menyerah. Kita tidak membunuh hewan tunggangan, kita juga tidak mengganggu rumah ibadah, kita tidak merusak bangunan, tidak merusak pepohonan. Luar biasa perang di dalam Islam itu. Prajurit Islam dulu ya. Semoga Allah meridhoi mereka semua ya, radhiyallahu anhum, yang berperang, yang meneteskan darah, mengucurkan darahnya di jalan Allah untuk membela Islam sehingga sampai dakwah itu kepada tempat kita di Indonesia ini yang jauh sekali. Ya, jauh sekali di arah timur kita ini, sampai kepada kita dakwah itu. Karena atas jasa darah mereka. Semoga Allah meridhoi para pejuang Islam. Nah ini surah Al-Hajj 39, ini filosofi perang pasif defensif. Lihat kalimat perintah Allahnya. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zalimu. Udzina sudah diizinkan. Lilladzina bagi orang-orang yang yuqataluna diperangi. Bi'annahum zulimu, karena mereka dianiaya, dizolimi. Jadi izin perang itu turun bagi orang yang dianiaya, dizolimi, diperangi. Berarti ini perangnya pasif defensif, bukan menyerang lebih dulu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Tetap saja meskipun kita mengusahakan peperangan, mengusahakan kemenangan dalam berperang, sejatinya kemenangan itu hadir, kemenangan itu terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama itu dakwah dengan adu argumentasi, yang kedua dan argumentasinya dengan santun ya tadi. Yang kedua, kalau dibutuhkan peperangan karena mereka menyerang lebih dahulu, kita juga mempertahankan diri defensif dengan aturan yang begitu ketat. Yang ketiga ada lagi ini. Adapun pola ketiga menunjukkan toleransi penuh ini. Hidup bersama dengan rukun dan damai. Sebetulnya harusnya ini jadi pola kedua sih, ya. Karena kafir zimmi, kafir yang memilih untuk hidup dalam keamanan khalifah Islam, itu tidak memilih untuk berperang. Jadi perang itu sebetulnya pilihan terakhir, ya. Ini urutannya nanti dirubah saja. Karena memang perang itu pilihan terakhir. Jadi kita ini dalam konteks apa? Dakwah kepada umat non-Islam, non-Muslim. Dakwah itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh dalam bahasa Quran Sunnah, dalam bahasa Arab itu disebut jihad begitu. Jadi jihad itu sungguh-sungguh. Ibu, bapak misalkan bekerja, belajar, lalu sungguh-sungguh dalam bekerja dan belajar itu sedang berjihad. Ini kita mendakwahkan Islam, bersilaturahim dengan sungguh-sungguh. Ketika menemukan orang-orang non-Muslim yang melawan, maka pilihan terakhir dari jihad itu peperangan tadi. Selama masih bisa melakukan pola persuasif seperti ini, ya, maka ini yang dikedepankan. Jadi hidup bersama dengan rukun dan damai. Nanti orang kafir yang seperti ini disebutnya kafir zimmi, kafir yang hidup dalam jaminan keselamatan khalifah Islam. Kalau kafir yang mengajak perang disebut kafir harbi.
Tuh, orang kafir saja dibagi-bagi, beda jenis, beda sikap, beda penamaan. Membuat perjanjian bersama umat agama lain sebagaimana sudah dipraktikkan selama berabad-abad oleh umat Islam itu. Dan ini dimulai dari zaman Rasulullah SAW. Yang mana Rasul itu di Madinah bertemu orang Yahudi Madinah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraizo yang membuat benteng sendiri. Dan nanti ada Banu Yahudi lain yang bercampur baur dengan orang Madinah, seperti Banu Najjar, ya. Banu Najjar itu ya berbaur saja dengan kaum Khazraj, dengan kaum ya Aus, nanti ada. Nah, itu nanti jadi kaum Ansor. Nah, orang Yahudinya ini berbaur begitu. Nanti banyak yang masuk Islam dari Yahudi yang berbaur ini. Beda dengan Banu Nadir, Qainuqa dan Quraizo yang membuat benteng sendiri, mereka hidup di dalam benteng dan tertutup dari dunia luar. Tetapi akhirnya kan 3 Yahudi yang membuat benteng ini diusir oleh Nabi dari Madinah karena melanggar perjanjian damai. Nah, atau Nabi pun bertoleransi dengan orang Nasrani. Di mana? Hijrah pertama. Bapak dan Ibu ingat hijrah itu kan 2 kali. Hijrah pertama waktu Nabi masih di Mekah ya. Nabi memerintahkan para sahabat yang tertindas dan tidak tahan dengan penindasan kafir Quraisy untuk hijrah pindah ke Ethiopia, ke wilayah Abyssinia. Di sana ada Najasyi, seorang raja yang menganut Kristen Ortodoks. Kalau saya tadi katakan Bizantium di Konstantinopel, kalau sekarang ya Istanbul begitu ya, Turki, itu adalah pimpinan pusat Kristen Ortodoks, maka Habasyah di Abyssinia, di Ethiopia, Najasyi itu adalah pimpinan cabang. Jadi itu pimpinan pusat di Bizantium. Nanti Najasyi itu pimpinan cabang. Pimpinan cabangnya itu, pimpinan cabang dari Bizantium. Nah, nanti Najasyi itu sebelum Nabi lahir, dia sudah menjadi raja. Dan punya bawahan, namanya ada Iryad, ada Abraha yang menyerang Ka'bah itu bawahan Najasyi. Nanti Iryad dan Abraha ini kan ditugaskan ke Yaman untuk membela orang-orang Kristen yang ditindas orang Yahudi di Yaman itu. Sehingga nanti Yahudinya diperangi, lalu Kristen menguasai Yaman. Pernah itu sebelum Nabi lahir ya. Lalu Abraha nanti membangun gereja di sana, gereja Quraisy. Tetapi heran kenapa tidak ada orang Arab yang mau datang ke gerejanya. Lalu dikatakanlah bahwa orang Arab sudah punya tempat ibadah sendiri, yaitu Ka'bah. Makanya Abraha pergi untuk menghancurkan Ka'bah. Di samping nanti ada penghinaan ya dari orang Arab kepada gereja Quraisy. Pernah ada yang melumurinya dengan kotoran, sehingga marahlah Abraha. Yang kejadian surah Al-Fil itu di tahun ketika Rasulullah SAW mau dilahirkan. Tahun gajah itu ya. Nah itu kan bawahannya Najasyi sebetulnya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ketika sudah menjadi Rasul, diangkat di usia 40, kemudian berdakwah secara sir, ya di Mekah itu, lalu secara terang-terangan, masih di Mekah, ini menemukan para pengikutnya, para sahabat generasi awal ini, tidak tahan dengan siksaan kafir Quraisy. Lalu Nabi katakan, berhijrahlah ke Habasyah, ke Abyssinia, karena di sana ada raja yang adil. Tuh, ini bentuk toleransi. Nabi tidak pernah memaksa Raja Najasyi untuk masuk Islam. Najasyi pun tidak pernah memaksa para sahabat yang berhijrah ke sana untuk masuk Kristiani. Mereka bertemu di Abyssinia, Najasyi menerima mereka dengan baik. Ya, mereka para sahabat yang hijrah ke Abyssinia ini dipimpin oleh Ja'far, sahabat Ja'far, kakaknya Ali ya, Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far membacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi. Dan Najasyi mendengarkan kisah tentang Yesus Kristus dan Bunda Maryam. Dan Najasyi menangis karena menganggap bahwa kisah di surah Maryam ini mirip dengan kisah yang tercantum dalam kitab mereka, kitab Kristen Ortodoks. Ya, bahwa Maryam itu bukan pezina, tetapi perawan suci. Dan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tetapi hanya utusan Tuhan. Yang akhirnya nanti dengan izin Allah, Najasyi ini kan masuk Islam. Sampai ketika wafatnya, Nabi itu melakukan salat gaib. Ya, Nabi itu melakukan salat gaib di Madinah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Najasyi wafat, Nabi melakukan salat gaib. Kenapa salat gaib dilakukan? Ini yang harus jadi catatan bagi kita. Orang yang paham, ya, fikih itu. Salat gaib dilakukan ketika kita khawatir
bahwa di tempat orang yang meninggal itu tidak ada yang memulasara jenazahnya secara islami. Kalau sudah ada yang memulasara jenazahnya secara tata cara Islam, maka tidak usah melakukan sholat gaib. Karena menyolati jenazah itu fardu kifayah, kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian orang. Tidak menjadi kewajiban setiap muslim, fardu ain, begitu tidak. Jadi kalau ada yang wafat di tempat yang jauh, lalu kita tidak bisa melayat, tidak usah melakukan sholat gaib. Kalau kita sudah yakin bahwa di sana ada yang memulasara, ada yang mengurus dengan tata cara Islam. Cukup saja doakan, sudah selesai. Ya. Wah, ini saya sudah diperingatkan sudah jam 2 begitu ya. Ini sudah jam 2 ya. Perasaan saya baru setengah jam ini. Ya, jadi saya cepat ya, mohon waktu sebentar lagi ya. Jadi Nabi bertoleransi dengan Raja Najasyi, Kristen Ortodoks, menitipkan para sahabat. Najasyi pun bertoleransi, menampung sahabat dan mengurusi, memenuhi kebutuhannya, ya, menjaga keamanannya dengan baik. Lalu Nabi di Madinah setelah hijrah kedua ini dalam sejarah Islam, Nabi pun membuat piagam Madinah yang isinya bertoleransi dengan Yahudi Madinah. Sama-sama menjaga kesucian kota Madinah dari pengaliran darah atau dari pembunuhan, sama-sama menjaga kota Madinah, ya, menjaga keamanannya dari serangan musuh begitu. Dan akhirnya nanti Yahudi yang melanggar kan begitu. Nah, jadi perang itu harus dihentikan ketika musuh menyerah dan memungkinkan perjanjian perdamaian. Ini surah Al-Baqarah 192 193. Lihat. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai ya sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Fa in tahau fala udwana illa ala zalimin. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, sudah berhenti. Ini hebatnya ada perang dalam Islam, ya. Kecuali nanti terhadap orang-orang yang zalim seperti Yahudi di Madinah yang melanggar piagam Madinah, sudah hampir mencelakakan ribuan orang nanti itu. Pengkhianatan Yahudi di Madinah itu di perang Khandaq ya, perang Khandaq. Yahudi Banu Quraisyah itu berkhianat. Nah, sudah ya. Ya ini sudah disampaikan lah. Jadi begitulah kesimpulannya bahwa tuduhan mengenai sikap eksklusivisme itu selalu berujung pada pertikaian dan peperangan, itu tuduhan yang tidak benar. Bahwa dakwah di dalam Islam tidak hanya berujung pada peperangan, tapi masih banyak pilihan yang lain seperti tadi. Adapun kalau harus memilih peperangan, maka satu, kita tidak menyerang terlebih dahulu. Peperangan dilakukan secara pasif defensif. Dua, ada aturan main dalam perang Islam. Tidak boleh membunuh ini itu tadi yang sudah disampaikan. Ya. Ketiga, berhenti ketika musuh sudah menyatakan gencatan senjata. Jadi tidak ada perang lagi. Kita bersahabat lagi, berdamai. Ya boleh. Nah, jadi sikap agama-agama kepada pluralisme agama ini. Ya, ini kesimpulannya ya. Hampir seluruh agama itu mayoritas menolak ya, pandangan pluralisme agama. Dan MUI pun bagi umat Islam sudah mengeluarkan fatwa bahwa pandangan itu adalah pandangan yang diharamkan, tidak boleh. Ya, Islam itu agama yang diakui satu-satunya oleh Allah, itu menurut akidah umat Islam, menurut Al-Quran. Dan itu sah-sah saja kita memahami itu. Sudah ya, saya cukupkan pertemuan kali ini. Dan ada pengumuman sedikit ya. Minta waktu sedikit ya, Ustaz Gopur nih, pengumuman terkait dengan pesantren kami, pesantren Ibnu Hajar ya, yang berfokus pada program kaderisasi ulama ya, program kaderisasi ulama. Kita sedang mengajari anak-anak muda dan sekarang sudah ada 5 angkatan untuk menjadi ulama di masa depan. Ya, program itu PKU, program kaderisasi ulama ya. Seluruh ilmu diajarkan. Dan sekarang saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam membantu proses melahirkan para ulama. Nanti kita dapat jariahnya kan tidak berhenti. Meskipun kita sudah wafat nanti, lalu anak-anak ini menjadi ulama, menciptakan karya tulis, fatwanya bermanfaat untuk masyarakat, dan karya tulisnya itu abadi.
seperti tafsir-tafsir para ulama ini? Siapa yang berjasa kepada ulama sekelas Ibnu Katsir? Pasti banyak orang berjasa. Dan sampai hari ini tafsir Ibnu Katsir masih dibaca. Artinya orang yang berjasa itu dulu, meskipun tidak kita kenal, dia panen pahala terus jariah ke alam barzahnya, ke alam kuburnya. Nah, maka saya mengajak bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjadi donatur tetap, bisa menyumbang ya untuk biaya operasional pesantren ya, bisa menyumbang tiap bulan dengan nominal yang tidak ditentukan, silahkan. Ya alhamdulillah sudah banyak yang mendaftarkan diri dengan nominal yang disebutkan sumbangan itu beragam, tidak apa-apa, tidak usah memberatkan. Ada anak muda yang ingin menyumbang tiap bulan ya sekedar berapa begitu ya, itu boleh, kami menerima ya, nanti insya Allah menjadi amal jariah. Nah ini jadi ada ajakan dari saya pribadi ya, dari saya pribadi untuk Bapak dan Ibu yang berkenan ya menjadi donatur tetap, terus tiap bulan itu bisa membantu proses pembelajaran para calon ulama ya yang kami didik ini, adik-adik kelas saya itu ya, ada yang anak yatim kan, ada yang ya tidak mampu beli kitab, ada yang makan sehari-hari juga seadanya ya, mereka itu di masa depan kan nanti diharapkan ya. Nah membantu mereka sama dengan membantu kemunculan ulama, generasi emas nanti ya yang sedang Allah siapkan ini. Silakan kalau nanti mau berpartisipasi menyumbang dengan nominal yang tidak ditentukan, silakan mendaftarkan diri ke kontak nomor WhatsApp saya ya, saya pribadi, nanti saya respon lebih lanjut. Silakan ya. Alhamdulillah sudah banyak juga yang mendaftar. Saya hanya ingin menyampaikan ya, siapa tahu di antara Bapak dan Ibu ada yang berkenan ya ikut berpartisipasi. Sekian ya, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gopur, silakan. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.